Hai hai, ketemu lagi dengan channel Chemistry kita. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan soal asli TPS UTBK 2019 dalam aspek pengetahuan dan pengetahuan umum. Tapi seperti yang pernah saya katakan bahwa yang akan saya bahas hanya khusus bahasa Indonesianya saja ya. Di sini saya tidak akan membahas mengenai soal bahasa Inggrisnya. Oke, di sini saya beri part 8 karena ini harusnya jadi satu dengan pembahasan PBM kemarin. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan silahkan share ke teman-teman yang lainnya agar mereka juga bisa ikut mempelajari pembahasan soal TPS tahun lalu. Oke, langsung saja kita ke teks yang pertama. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 41 sampai dengan soal nomor 44. Di sini ada bacaan yang cukup panjang. Seperti biasa akan saya potong sesuai pertanyaannya saja. Pertanyaan nomor 41, frasa terus-menerus pada paragraf 1 memiliki makna yang sama dengan kata apa? Oke, kita akan cek konteksnya terlebih dahulu. Oke, di kalimat ini, selain itu, guru juga harus mampu mengembangkan profesionalitasnya secara terus-menerus sebagaimana tertuang dalam kompetensi profesional. Oke, terus-menerus berarti harus berkelanjutan seperti itu ya. Oke, di sini pilihan A ada strategis. Jadi kunci untuk mengerjakan soal frasa seperti ini kita memang harus banyak-banyak memperdalam atau memperkaya kosakata kita lah. Strategis di sini sama halnya dengan berhubungan, bertalian atau berdasar strategi. Jadi tidak sama ya maknanya dengan terus-menerus. Konsisten berarti kalau konsisten itu tetap tidak berubah-ubah, padahal terus-menerus ya harus sejalan dengan perkembangan yang ada. Sehingga konsisten ini salah. Terstruktur itu sudah dalam keadaan disusun dan diatur rapi. Beda ya halnya dengan terus-menerus. Sistematis itu berarti teratur. Sedangkan continue itu adalah berkesinambungan, berkelanjutan, atau bisa dikatakan terus-menerus. Sehingga terus-menerus dalam hal ini maknanya sama dengan continue. Kita aplikasikan ke kalimatnya juga, dia cocok. Selain itu, guru juga harus mampu mengembangkan profesionalitasnya secara continue sebagaimana tertuang dalam kompetensi profesional. Sehingga nomor 41 jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Lanjut ke soal nomor 42, kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik-titik pada paragraf 1 adalah yang mana? Oke, ada di kalimat terakhir. Jika peran guru sebagai sumber pengetahuan utama diminimalisir, guru ditempatkan hanya sebagai titik-titik-titik dalam proses pembelajaran. Oke, berarti di sini kan intinya ketika guru itu perannya dalam sumber pengetahuan atau apa ya? Segala sumber dalam pembelajaran itu diminimalisir, nanti guru itu ditempatkan hanya sebagai apa? Nah, kita akan analisis pilihannya. Pilihan A, perancang. Perancang itu kan berarti kan sama saja kita bertindak sebagai sumber. Karena kita sumber, kita bisa merancang. Nah, berarti bukan ya. Pemotivasi di sini akan lebih tepat kalau dia diganti dengan kata motivator. Kemudian perantara. Nah, kita akan coba nih. Jika peran guru sebagai sumber pengetahuan utama diminimalisir, guru ditempatkan hanya sebagai perantara dalam proses pembelajaran. Jadi, guru itu hanya ya udah menyampaikan saja, bukan sumber utamanya. Dia hanya perantara, entah itu dari sumber internet atau sumber buku atau hal-hal yang lainnya, itu sebagai perantara dalam menyampaikan materi dalam proses pembelajaran. Jadi bisa saja pilihan C kita simpan dulu. Pengasuh dan pelatih itu hampir mirip ya. Pengasuh orang yang mengasuh, pelatih orang yang melatih. Jadi tidak mungkin. Di sini kan hanya sebagai pengasuh itu tidak bisa dikatakan hanya. Pelatih pun juga seperti itu. Motivator atau pemotivasi juga ya tidak bisa hanya dikatakan hanya sebagai. Nah, di sini yang paling tepat adalah perantara. Jadi guru hanya ditempatkan sebagai perantara dalam proses pembelajaran, bukan sebagai sumber pengetahuan utama lagi dalam hal ini. Nomor 42C,
Oke, nomor 43, lawan kata gagap pada paragraf 4 adalah apa? Oke. Sebagai guru generasi milenial, guru seharusnya tidak gagap teknologi informasi dan menggunakan teknologi informasi dalam setiap pembelajaran di sekolah. Oke, berarti kan gagap di sini artinya kan tidak bias. Tidak bisa ya. Artinya kan kalau gagap itu dia tidak bisa menggunakan teknologi. Nah, kita harus mencari lawan kata atau antonimnya. Cekatan. Cekatan itu pintar atau cerdik. Bukan ya, lawan kata gagap bukan cekatan. Canggih, kalau canggih itu lebih ke suatu alat, bukan orang. Jelas bukan? Cermat, lawan kata gagap jelas bukan cermat, karena cermat di sini kan sama halnya dengan seksama atau teliti. Oke, piawai. Piawai itu pandai, cakap atau mampu. Kemudian kalau fasih itu lancar. Jadi piawai atau fasih di sini lebih ke fasih. Karena apa? Karena piawai di sini lebih ke apa ya? Seperti kemampuan seseorang dalam suatu hal. Jadi Pak Budi itu adalah seorang ahli psikolog yang sangat piawai. Jadi piawai di sini lebih ke pandai sih, lebih ke pandai atau cakap, lebih ke pintar. Nah, pintar, pandai, mengerti. Nah, sehingga fasih di sini lancar, artinya kan dia bisa menggunakan, lancarlah menggunakan teknologi. Dia sudah tidak asing dengan teknologi, melek dengan teknologi. Sehingga nomor 43 jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Oke. Nah, di sini kenapa saya berikan teks full? Karena tidak cukup. Jadi nomor 44 pertanyaannya, topik yang dibahas pada bacaan di atas adalah apa? Oke, nanti kita baca dulu. Kalau ditanyakan topik itu nanti terdapat dalam kalimat topik yang merupakan kalimat yang mengandung gagasan utama. Jadi nanti di sini topik itu harus mengandung gagasan utamanya, di mana pernah saya bahas gagasan utama itu terdapat di kalimat utama. Dengan kata lain, nanti kita carilah kalimat utamanya, atau seperti biasa, silahkan cari kata kuncinya atau kata yang sering diulang-ulang dalam paragraf tersebut. Oke, kita akan baca teksnya. Oke. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 membahas tentang kualifikasi dan standar kompetensi guru. Oke. Di sini membicarakan kualifikasi dan standar kompetensi guru. Guru profesional dituntut untuk memiliki kemampuan mengajar sebagaimana diisyaratkan dalam standar kompetensi pedagogik. Selain itu, guru juga harus mampu mengembangkan profesionalitasnya secara terus-menerus sebagaimana tertuang dalam kompetensi profesional. Peran guru diharapkan lebih dari sekedar memfasilitasi pengembangan ilmu pengetahuan dan kecakapan peserta didik. Jika peran guru sebagai sumber pengetahuan utama diminimalisir, guru ditempatkan hanya sebagai perantara dalam proses pembelajaran. Oke, di sini intinya guru itu harus memiliki kualifikasi dan standar kompetensi yang bagus, harus profesional dan harus bisa mengembangkan apa yang dimilikinya. Dari paragraf 2, karena salah satu ciri dari kompetensi generasi milenial adalah teknologi informasi, guru harus lebih jeli dalam memanfaatkan teknologi informasi. Guru dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk kegiatan pembelajaran dengan menggunakan multimedia. Guru dapat memanfaatkan perangkat multimedia untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga terjadi proses belajar yang menarik. Intinya di sini guru harus bisa menggunakan teknologi informasi ya. Oke, tadi kan kata yang diulang-ulang di sini juga teknologi informasi. Ini ada beberapa kali teknologi informasi dia diulang-ulang. Ada juga multimedia, tapi kan multimedia di sini bagian dari teknologi informasi tersebut. Kemudian
Oke, dalam mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia, untuk menstimulasi kemampuan kognitif peserta didik, guru perlu memperhatikan peran gambar, teks, video, animasi, audio, dan grafik yang disajikan. Guru juga dapat menggunakan aplikasi permainan, presentasi interaktif, buku elektronik, dan sebagainya. Penggunaan multimedia yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran akan memperkuat penjelasan yang disampaikan secara lisan. Intinya di sini dalam mengembangkan bahan ajar, guru itu harus bisa memanfaatkan berbagai fasilitas lah, berbagai hal yang ada dalam teknologi informasi. Jadi kita bisa menggunakan gambar, teks, video, animasi, dan sebagainya, segala sesuatu yang berkaitan dengan multimedia yang akan kita kembangkan dari teknologi informasi yang ada. Kemudian paragraf terakhir, sebagai guru generasi milenial, guru seharusnya tidak gagap teknologi informasi dan menggunakan teknologi informasi dalam setiap pembelajaran di sekolah. Semakin optimal guru memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, semakin menarik pembelajarannya. Oke, intinya di sini dari kualifikasi dan standar kompetensi guru yang harus ditingkatkan itu untuk mengikuti perkembangan zaman, itu yang harus benar-benar ditingkatkan atau dimanfaatkan adalah memanfaatkan teknologi informasi yang ada dalam proses pembelajaran. Jadi teknologi informasi itu berperan penting dalam membantu proses belajar mengajar. Oke, kita akan cek saja. Pilihan A, implementasi undang-undang tentang guru dan dosen. Ini bukan ya, karena ini hanya ada di paragraf pertama tadi. Kemudian B, dampak penggunaan teknologi informasi pembelajaran. Kalau dampak kan berarti kita bisa membicarakan dampak positif dan dampak negatifnya. Tadi di teks tersebut itu hanya pemaparan bagaimana sih peran teknologi informasi atau apa saja kegunaan teknologi informasi yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran, sehingga pilihan B bukan. Kemudian pilihan C, manfaat penggunaan multimedia pembelajaran oleh guru. Oke, kita simpan dulu. Pilihan D, pentingnya guru menguasai teknologi informasi dan dalam pengajaran. Oke, ini juga bisa. Pilihan E, alasan mengapa guru harus menggunakan multimedia dalam pengajaran. Di sini tidak menjelaskan alasannya ya. Alasan mengapa, karena tadi kan pemaparan dari teknologi informasi yang ada itu apa-apa saja yang bisa dilakukan oleh guru. Oke, sehingga pilihan E juga bukan. Kita tinggal memilih antara pilihan C dan pilihan D. Nah, tadi kan kata yang sering kali diulang-ulang ini adalah pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam proses kegiatan belajar mengajar. Nah, di sini untuk pilihan C, walaupun tadi dijelaskan manfaat penggunaan multimedia, tapi kan multimedia di sini kan masih salah satu bagian dari teknologi informasi. Jadi teknologi informasi itu lebih umum dalam hal ini. Dan yang dibicarakan pentingnya tadi di paragraf akhir pun itu yang ditekankan adalah teknologi informasinya, bukan multimedianya ya. Sehingga nomor 44 topik yang paling tepat dibahas di bacaan tersebut adalah pilihan yang D, pentingnya guru menguasai teknologi informasi dalam pembelajaran. Lanjut. Oke, nah di sini tadi kan terakhir soal nomor 44 ya. Oke, nomor 45 sampai 52 itu soal bahasa Inggris, saya skip, tidak akan saya bahas, langsung ke teks untuk menjawab soal nomor 53 sampai nomor 56. Di sini teksnya panjang seperti biasa. Jadi kita harus belajar membaca cepat ya, cepat tapi cermat. Oke, nomor 53, bagaimana sikap penulis dalam bacaan di atas? Oke, berarti kita harus baca paragraf pertama. Penyebaran fitnah dan berita palsu yang marak disinyalir terkait dengan literasi dan apresiasi masyarakat terhadap kesusastraan. Apresiasi merupakan aktivitas memahami, menginterpretasi, menilai, dan pada akhirnya memproduksi sesuatu yang sejenis dengan karya yang dia apresiasi. Dengan demikian, kegiatan apresiasi tidak hanya bersifat reseptif, tetapi yang lebih penting adalah apresiasi juga bersifat produktif. Penghargaan terhadap karya sastra mulai memudar seiring dengan minat masyarakat terhadap informasi-informasi singkat. Informasi-informasi singkat ini kehilangan kelengkapannya sehingga terkadang
dipakai sebagai media untuk memuluskan keinginan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Intinya di sini dari paragraf 1 itu ada penyalahgunaan dari apa ini tadi? Penyalahgunaan dari informasi-informasi yang berkembang di masyarakat karena informasi yang disampaikan tidak utuh. Kemudian di paragraf kedua, pengajaran sastra di lembaga pendidikan formal idealnya tidak hanya sebatas pada mempelajari teks sastra berdasarkan aliran-aliran tertentu untuk dipahami dan diinterpretasikan. Pengajaran sastra harus diarahkan pada kegiatan membaca karya sastra, mengakrabkan peserta didik pada kesusastraan, dan menghargai karya sastra sehingga mereka benar-benar mengalami dan masuk ke dalam ranah sastra. Di sisi lain, pengajaran sastra juga harus berfokus pada pendidik. Tujuannya adalah agar guru memiliki kemampuan dan kapabilitas yang memadai untuk mendampingi peserta didik memahami sastra. Selain pentingnya meningkatkan kualitas pendidikan, kurikulum juga diharapkan tidak menuntut pemberlakuan satu metode pembelajaran tertentu, tetapi harus memberikan kesempatan pada guru untuk menggunakan berbagai metode secara bervariasi dalam penyajian materi tertentu agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Berangkat dari hal ini, maka orientasi pada pengajaran konsep teori sastra dan sejarah sastra tampaknya sudah saatnya dikurangi. Yang lebih dipentingkan saat ini tampaknya adalah pengakraban peserta didik terhadap karya sastra sehingga mereka mampu menikmati, mengkritik, dan menciptakan karya sastra itu sendiri. Oke, inti di paragraf 2 di sini dari semua komponen yang ada di pendidikan formal ya, baik dari pengajar, pendidik, guru, kurikulum maupun peserta didik, siswa itu sendiri itu harus dibiasakan dalam memahami suatu sastra. Kenapa? Agar mereka itu dalam menyerap suatu informasi itu tidak hanya setengah-setengah. Dia bisa benar-benar memahami apa informasi yang disampaikan dari suatu informasi yang ada. Oke, kemudian paragraf 3, sekolah harus selalu melakukan kajian dan inovasi berkelanjutan agar dapat menjadi tempat yang baik bagi upaya menghidupkan sastra. Keberhasilan sekolah dalam hal ini akan membawa perubahan bagi perkembangan pengetahuan siswa dan guru dalam dunia literasi. Membimbing siswa dalam dunia literasi tidak ubahnya seperti membawa mereka memasuki taman bunga. Guru harus mampu membuat siswa merasa nyaman dan senang ketika memasukinya. Jika strategi ini terrealisasikan dengan baik, maka bukan tidak mungkin harkat dan martabat bangsa Indonesia akan semakin terangkat dalam percaturan kebudayaan di dunia. Oke, intinya di sini ketika kita bisa menghidupkan suatu sastra dengan berbagai kajian dan inovasi, itu nanti kita kedepannya itu akan membuat harkat dan martabat bangsa Indonesia yang berawal dari lingkungan sekolah dulu itu akan menjadi terangkat dalam kebudayaan di dunia. Oke, bagaimana sikap penulis? Jadi nanti sikap penulis ini harus mencakup dari semua bacaan ya, tidak hanya dari paragraf 1 saja, 2 saja, atau 3 saja. Jadi harus secara keseluruhan. Kita akan analisis pilihan A, cemas atas merebaknya berita-berita palsu. Ini tadi hanya konteks yang berada di paragraf pertama ya. Kemudian B, antusias untuk memperbaiki proses pengajaran di sekolah. Oke, tadi memang menceritakan bagaimana antusias penulis dalam membicarakan mengenai sastra. Di sini kan memperbaiki proses pengajaran, tapi kan bukan proses pengajarannya yang benar-benar dibicarakan, tapi kan pengajaran sastra dalam proses pengajaran itu sendiri. Jadi harus ada selipan kata sastra di sini. Pilihan B salah, pilihan C resah terhadap minimnya prestasi anak bangsa dalam hal sastra. Ini tadi ada di paragraf berapa ya yang resah? Sepertinya paragraf pertama masih berhubungan dengan paragraf 2, tapi di situ penulis tidak benar-benar resah karena kan dia memberikan poin-poin penting apa sih yang harus dilakukan dalam proses pembelajaran baik dari kurikulum, guru maupun siswa. Jadi dia malah memberikan
contoh-contoh yang harus dilakukan dalam pengajaran sastra, sehingga resah itu salah. D. Prihatin terhadap rendahnya apresiasi masyarakat pada karya sastra. Ini hanya ada di paragraf ke-1 tadi. Pilihan E. Bersemangat untuk memperkenalkan konsep baru dalam pengajaran sastra. Nah, tadi kan dari paragraf 1, karena adanya minimnya pengetahuan masyarakat, karena adanya berita-berita palsu, karena mereka tidak menyerap info secara keseluruhan, maka kan di paragraf kedua, mulai dari pendidikan formal, dari ranah sekolah, itu kan harus mulai diperkenalkan atau dibiasakan kepada baik peserta didik, kurikulum maupun guru untuk memahami sastra itu sendiri. Kenapa? Nah, karena ketika kita bisa memahami sastra dan ketika kita mengetahui suatu informasi, kita tidak hanya akan sekedar membaca info secara sekilas, kita akan benar-benar memahami sehingga kita bisa mengkritik, menyerap apa yang harus dilakukan, jadi tidak akan termakan oleh berita-berita palsu yang ada. Sehingga nomor 53, sikap penulis dari bacaan tersebut itu dia bersemangat untuk memperkenalkan konsep baru dalam pengajaran sastra, sehingga nanti masyarakat bisa orang-orang yang ada di lingkungan sekolah itu tidak akan termakan berita-berita yang hoax. Nomor 53E ya. Lanjut nomor 54, frasa strategi ini pada paragraf 3 mengacu pada apa? Oke. Ini jika strategi ini kan berarti harus mengacu pada kalimat sebelumnya ya. Akan saya baca. Oke, kita baca secara keseluruhan saja. Sekolah harus selalu melakukan kajian dan inovasi berkelanjutan agar dapat menjadi tempat yang baik bagi upaya menghidupkan sastra. Jadi di sini ada upaya menghidupkan sastra dengan kajian dan inovasi berkelanjutan. Keberhasilan sekolah dalam hal ini, jadi keberhasilan sekolah dalam menghidupkan sastra melalui kajian dan inovasi berkelanjutan akan membawa perubahan bagi perkembangan pengetahuan siswa dan guru dalam dunia literasi. Membimbing siswa dalam dunia literasi tidak ubahnya seperti membawa mereka memasuki taman bunga. Guru harus mampu membuat siswa merasa nyaman dan senang ketika memasukinya. Jika strategi ini terrealisasikan dengan baik, maka bukan tidak mungkin harkat dan martabat bangsa Indonesia akan semakin terangkat dalam percaturan kebudayaan di dunia. Jadi kan strategi ini dia tidak hanya membicarakan kalimat sebelumnya saja ya, jadi kalimat sebelumnya, jadi keseluruhan kalimat sebelumnya yang ada. Strategi ini apa? Tadi kan strategi yang dibicarakan itu kan mengenai strategi dalam menghidupkan sastra melalui kajian dan inovasi berkelanjutan. Oke, kita akan analisis saja. Pilihan A, kreativitas dan penciptaan karya sastra. Oke, kreativitas dan penciptaan itu kan bisa saja kita samakan. Kreativitas kan itu kan salah satu inovasi, penciptaan kan juga salah satu inovasi dari karya sastra. Oke, kita simpan dulu pilihan A. Pilihan B, teori dan pengetahuan mengenai karya sastra. Bukan ya, ini bukan strategi. Pembiasaan dalam mengapresiasi karya sastra. Di sini tidak hanya pembiasaan yang harus dilakukan, tapi harus inovasi. Inovasi itu harus ada sesuatu hal yang baru yang harus dibuat agar karya sastra itu bisa dihidupkan kembali, sehingga kurang tepat untuk pilihan yang C. Kemudian pilihan D, pengenalan terhadap variasi metode penyajian materi belajar. Ini kalau metode penyajian materi belajar hanya dilihat dari aspek gurunya saja, padahal kan di sini selain guru juga siswa yang harus utamakan dalam menghidupkan sastra, sehingga pilihan D kurang tepat. Pilihan E, fokus pengajaran yang tidak hanya pada siswa tetapi juga guru. Oke. Ini juga kurang tepat ya, fokus pengajaran. Sehingga nomor 54 jawaban yang tepat adalah A, kreativitas dan penciptaan karya sastra, strateginya itu. Lanjut, nomor 55, paragraf 2 pada bacaan di atas berfungsi untuk apa? Oke, ini tadi paragraf 1, ini paragraf 2. Oke, di sini di pilihan jawabannya
Oke, berarti kita cek deh ini bacaan baru soalnya. Oke, penyebaran fitnah dan berita palsu yang marak disinyalir terkait dengan literasi dan apresiasi masyarakat terhadap, oh ini bukan bacaan baru ya, bacaan yang tadi. Oke, di sini tadi kan di paragraf 1 tadi dijelaskan banyak penyebaran fitnah dan berita palsu yang marak terjadi di masyarakat karena apa ya, masyarakat itu tidak bisa menyerap informasi secara menyeluruh, jadi hanya menyerap informasi secara sekilas-sekilas saja. Nah, di paragraf 2 itu dijelaskan salah satu cara yang bisa dilakukan untuk bangun atau meningkatkan minat siswa, baik siswa, kurikulum, dan guru dalam sastra. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya apa saja inti dari tiap paragraf. Kita akan cek saja. Pilihan A, menegaskan kembali masalah yang sudah diperkenalkan sebelumnya. Paragraf 2 dia tidak menegaskan kembali masalah, tapi dia malah memberikan uraian-uraian yang harus dilakukan untuk menangani masalah. Jadi bukan menegaskan, pilihan A salah. Pilihan B, menguraikan implementasi apa yang digagas beserta kritik penulis. Kritik penulis ada di paragraf 1, tidak di paragraf 2. Oke. Pilihan C, menjelaskan perluasan konsep literasi dari paragraf sebelumnya. Paragraf sebelumnya tidak menjelaskan mengenai literasi. Tadi ada kata literasi tapi di paragraf 3. Pilihan D, menjabarkan tahap yang perlu dilalui dalam pengajaran sastra. Oke, ini bisa jadi karena di paragraf 2 kan si penulis ini membicarakan dimulai dari lembaga formal itu ada beberapa hal yang perlu diajarkan, mulai dari guru. Tadi kan ada, bentar, nih ada peserta didik, kemudian ada guru, ada kurikulum juga, ada juga tahapan-tahapannya juga dijelaskan. Mana ya tadi nih kita coba baca saja. Pengajaran sastra harus diarahkan pada kegiatan membaca karya sastra, nih ada. Jadi tahapannya itu yang pertama diarahkan pada kegiatan membaca karya sastra, kemudian mengakrabkan peserta didik, kemudian menghargai karya sastra. Jadi benar-benar dijelaskan apa saja yang harus dilakukan untuk membiasakan kepada pihak-pihak yang ada di lingkungan pendidikan formal untuk membiasakan diri dengan sastra. Pilihan E, memberi bukti empirik atas gagasan sebelumnya. Tidak ya? Oke, sehingga nomor 55 jawaban yang tepat adalah pilihan yang D. Lanjut, nomor 56. Terkait dengan paragraf 2 pada wacana di atas, paragraf 3 itu bagaimana? Berarti kan kita harus membandingkan paragraf 2 dan paragraf 3. Tadi intinya paragraf 2 itu sangat panjang dijelaskan bagaimana pembiasaan yang harus dilakukan untuk guru, kurikulum maupun peserta didik ya. Ini paragraf 2, ini paragraf 3. Nah, di paragraf 3 itu kan gini. Sekolah harus selalu melakukan kajian dan inovasi berkelanjutan agar dapat menjadi tempat yang baik bagi upaya menghidupkan sastra. Keberhasilan sekolah dalam hal ini akan membawa perubahan bagi perkembangan pengetahuan siswa dan guru dalam dunia literasi. Membimbing siswa dalam dunia literasi tidak ubahnya seperti membawa mereka memasuki taman bunga. Guru harus mampu membuat siswa merasa nyaman dan senang ketika memasukinya. Jadi paragraf 3 itu masih bahasan yang sama dengan yang ada pada paragraf 2, tapi dia lebih diringkas. Jadi dari sekolah itu harus seperti ini, siswanya harus seperti ini, gurunya harus seperti ini. Jadi to the point, langsung di poin ketiga. Oke, kita langsung analisis saja. Pilihan A, menyimpulkan penyebab masalah yang dibahas pada paragraf 2. Dia tidak menyimpulkan penyebab masalah ya. Nggak ada masalah di sini. Masalahnya di paragraf 1. Di sini kan paragraf 2 terkait dengan paragraf 2, paragraf 3 itu bagaimana? Nah, pilihan B, memperkenalkan gagasan baru yang berbeda dengan paragraf 2. Oh tidak, paragraf 3 dan paragraf 2 itu inti yang dibicarakan masih sama, bukan gagasan baru lagi. Pilihan C, melanjutkan apa yang diformulasikan paragraf 2 dengan perspektif yang lain.
perspektif yang lain, berarti ini dari sudut pandang yang lain ya. Padahal kan di sini sudut pandangnya sama yang dibahas. Oke. Pilihan D menjelaskan begitu sulitnya untuk mengimplementasikan gagasan di paragraf 2. Oh tidak ya. Pilihan E mendeskripsikan rancangan intervensi secara praktis berdasarkan gagasan di paragraf 2. Oke, ini bisa jadi kenapa intervensi itu seperti campur tangan ya. Jadi rancangan dari paragraf 2 itu dibicarakan lagi secara lebih lebih ringkas, apa inti yang harus dilakukan untuk menghidupkan sastra yang ada, sehingga nomor 56 jawaban yang tepat itu adalah pilihan yang E. Oke, ini ke teks yang terakhir. Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 57 sampai dengan soal nomor 60. Ada bacaan yang panjang seperti biasa yang diambil dari National Geographic. Oke, nomor 57. Topik yang mungkin dibahas pada paragraf berikutnya. Berarti kan ini paragraf terakhir, saya hanya akan ambil paragraf terakhir saja. Karena ketika kita harus menentukan misal entah topik, entah gagasan utama untuk paragraf berikutnya, itu pasti selalu berkaitan dengan paragraf sebelumnya, paragraf terakhir yang ada dalam teks. Jadi kita harus tahu paragraf terakhir dalam teks ini, nanti paragraf selanjutnya kita bisa memprediksikan hal yang masih harus berkaitan dengan paragraf itu. Oke, sangat tidak menyenangkan melihat orang-orang membuang sampahnya di tepi pantai. Ini juga berbahaya bagi anak-anak. Di hutan bakau terdekat, petani sering menggali lumpur hangat untuk mencari siput atau udang, tetapi malah sampah plastik yang ia temukan. Sulit bagi kami untuk bekerja di sini karena tidak menemukan udang dan ikan, kata seorang nelayan. 1 kilometer dari sana, sepanjang pantai dipenuhi dengan sandal, plastik biskuit, bungkus pasta gigi, kotak jus, perkakas rumah, jaring ikan, baju bekas, hingga sisa-sisa pembakaran sampah. Oke, intinya di sini di paragraf 3 karena banyak sekali sampah yang ada di tepi pantai, itu membuat para petani di sini yang biasanya melakukan pekerjaan mencari siput dan udang, dia malah tidak bisa menemukan siput dan udang. Yang dia temukan itu malah sampah plastik yang tersebar di mana-mana. Berarti nanti harus ada kaitannya dengan pencemaran plastik yang sangat banyak yang mengganggu kerja petani yang ada. Oke, kita akan cek pilihan A, keberhasilan penanggulangan krisis sampah plastik di lautan oleh negara-negara Asia. Oh tidak, kita belum membicarakan penanggulangan. B, contoh-contoh kasus hewan laut yang memakan sampah plastik di berbagai negara di Asia. Ini sepertinya sudah ada di paragraf sebelumnya. Pegang dulu deh. Pilihan C, bagaimana sampah plastik di wilayah pantai menyebabkan rendahnya hasil tangkapan laut. Bagaimana sampah plastik di wilayah pantai menyebabkan rendahnya hasil tangkapan laut. Oke, kita simpan dulu juga. Pilihan D, peran nelayan dalam mengembalikan kondisi laut seperti sebelum pencemaran terjadi. Dia tidak membicarakan pengembalian kondisi laut, malah saking banyaknya sampah yang dibicarakan. Pilihan E, kondisi wilayah di pantai Vietnam yang terkena pencemaran laut oleh plastik. Tidak ya, karena di paragraf terakhir itu yang dibicarakan bagaimana sulitnya para petani untuk mencari siput dan udang karena banyaknya sampah yang tersebar di sepanjang pantai. Oke, nah antara pilihan B dan pilihan C. Kalau pilihan B, contoh-contoh kasus hewan laut yang memakan sampah plastik, ini tidak benar-benar dibicarakan ya di paragraf yang terakhir ini. Ini sudah dibicarakan di awal tadi, bisa dicek lah di paragraf 1. Yang lebih tepat adalah C, bagaimana sampah plastik di wilayah pantai menyebabkan rendahnya hasil tangkapan laut. Nah ini loh, diperkuat dengan kalimat ini. Petani yang sering menggali lumpur hangat untuk mencari siput dan udang malah mendapatkan plastik. Mereka sulit bekerja. Berarti kan
ada kaitannya dengan rendahnya hasil tangkapan laut oleh petani yang ada di pinggir pantai. Nomor 57 jawaban yang tepat adalah pilihan yang C. Lanjut, nomor 58. Oke. Berdasarkan bacaan di atas, apa yang terjadi kemudian jika pembuangan plastik terus-menerus dilakukan? Di sini kan pembuangan plastik itu kan bisa berdampak pada lingkungan, bisa juga berdampak pada hewan laut ya. Analisis saja deh pilihan jawabannya. Pilihan A, banyak negara sadar pentingnya pengelolaan sampah. Belum tentu. Mereka mungkin akan sadar, tapi kan dampak utamanya kan pasti yang ada di lingkungan tersebut, di laut tersebut. Pilihan A salah. B, pantai kehilangan kunjungan wisatawan. Ini belum tentu ya, mungkin masih akan banyak wisatawan yang datang. Dia bukan dampak utama akibat adanya pembuangan plastik yang terus-menerus, karena dampak utamanya ada di laut itu sendiri. Pilihan B salah. Pilihan C, lalu lintas laut menjadi semakin terganggu. Lalu lintas laut, ini tidaklah. Lalu lintas laut kan berarti kan seperti kapal-kapal yang membawa berbagai kebutuhan yang melintas di laut. Itu dia tidak ngefek lah dengan adanya sampah. D, hewan-hewan laut terancam punah. Oke, bisa jadi. Pilihan E, eksistensi profesi nelayan terancam. Oke, ini bisa jadi. Nah, jangan bingung antara pilihan D dan E. Oke, ketika plastik itu terus-menerus dibuang di lautan, itu makhluk hidup pertama yang akan terganggu itu adalah hewan-hewan laut. Oke, mungkin profesi nelayan ini terancam. Mereka terancam karena hewan-hewan lautnya kan punah. Jadi kan dampak utama sebelum si profesi nelayan ini terancam, pasti hewan-hewan lautnya dulu yang terancam punah karena banyaknya plastik yang dibuang di situ. Atau kalau mau kita lihat teksnya, nah ini teksnya nih, di paragraf 1 maupun 2 pun ada. Hutan bakau Vietnam dipenuhi dengan kantung plastik. Seekor paus di Thailand mati akibat menelan sampah plastik, dan limbah menyelimuti pantai-pantai Indonesia. Nah itu kan salah satu contohnya, seekor paus di Thailand itu mati. Kemudian nih, tidak hanya merusak pemandangan, plastik juga dapat membunuh kehidupan laut. Nah, kehidupan laut nih yang paling utama dirugikan dengan adanya sampah plastik. Minggu lalu seekor paus ditemukan tewas di Thailand dengan 80 kantong plastik dalam perutnya. Selain itu, burung laut dan kura-kura juga mati. Nah, itu kalimat yang memperjelas kenapa dampak utama dari pembuangan plastik yang terus-menerus itu yang paling terdampak adalah hewan-hewan laut. Nomor 58 jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 59, masalah yang dihadapi nelayan pada bacaan di atas sama dengan kesulitan yang dialami oleh siapa? Berarti ini perumpamaan ya, kita umpamakan saja. Kita baca ulang. Di hutan bakau terdekat, petani laut ya, berarti nelayan ini yang dibicarakan. Petani sering menggali lumpur hangat untuk mencari siput atau udang, tetapi malah sampah plastik yang ia temukan. Jadi dengan kata lain, ketika dia mau bekerja tapi ia tidak dapat bekerja, malah dapat sampah yang ditemui. Sulit bagi kami untuk bekerja di sini karena tidak menemukan udang dan ikan. Jadi mereka tidak bisa mendapatkan apapun lah dari usaha yang dia lakukan nih nelayan. Oke, kita akan cek pilihan A, peneliti ilmiah yang sedang menganalisis data. Dia punya data, padahal kalau si nelayan itu tadi dia tidak bisa menemukan udang dan ikan. Oke, berarti bukan. Pilihan B, polisi yang sedang berusaha menangkap penjahat. Ada targetnya nih, penjahat, bukan juga. Pilihan C, manajer perusahaan yang kehilangan pegawai terbaiknya. Ketika dia kehilangan pegawai terbaiknya, dia masih punya pegawai yang lain. Padahal kalau nelayan di sini, nih, mereka tidak menemukan udang dan ikan. Artinya dia tidak menemukan apapun, nah, tidak ada hal lain yang bisa dilakukan.
Kalau yang C, ketika kehilangan pegawai terbaiknya, pasti masih ada pegawai yang lain walaupun bukan terbaik. Pilihan D, penjahit pakaian yang kehabisan kain dan benang. Nah, ini kan sama saja, ketika penjahit itu tidak punya kain dan benang, dia tidak bisa menghasilkan baju atau pakaian yang akan dijahit. Jadi dia tidak bisa melakukan apa-apa, tidak ada yang bisa dihasilkan. Nah, ini bisa jadi nih, simpan nih. Pilihan E, pedagang saat harga barang di pasar naik. Ya, pedagang walaupun harga-harga di pasar naik kan mereka bisa menjual walaupun pembelinya pasti berkurang ya. Oke, sehingga perumpamaan yang cocok ini nomor 59, jawaban yang D. Terakhir nomor 60, kalimat yang dicetak miring di paragraf 3 memiliki makna yang sama dengan apa? Oke. Di hutan bakau terdekat, petani sering menggali lumpur hangat untuk mencari siput atau udang, tetapi malah sampah plastik yang ia temukan. Jadi intinya ketika petani itu ingin mencari siput dan udang di hutan bakau terdekat, bukan siput dan udang yang dia dapat, tapi malah sampah plastik. Oke, kita akan analisis pilihan ya. Pilihan A, bukannya menemukan siput atau udang di lumpur yang terdapat di hutan bakau di dekat tempat tinggal mereka, petani malah hanya mendapatkan sampah plastik. Oke, ini bisa jadi. Pilihan B, saat menggali lumpur hangat di sekitar hutan bakau dekat tempat tinggal mereka untuk mencari siput atau udang, nelayan malah menemukan sampah plastik. Saat menggali lumpur hangat di sekitar hutan bakau atau dekat tempat tinggal mereka untuk mencari siput atau udang, nelayan malah menemukan sampah plastik. Malah menemukan. Oke lah, kita simpan dulu. Pilihan C, di lumpur yang lokasinya dekat dengan hutan bakau, nelayan menemukan tumpukan sampah plastik di tengah-tengah pencarian siput dan udang. Ini bukan ya. Jadi kan mereka tidak dapat siput. Jadi yang mereka dapatkan bukan siput atau udang, tapi malah sampah. Oke, pilihan C bukan. Pilihan D, nelayan terbiasa menggali lumpur hangat untuk mencari siput atau udang, tetapi di hutan bakau terdekat dia malah menemukan sampah plastik. Oke, ini bukan juga. Pilihan E, tumpukan sampah plastik di tengah-tengah lumpur yang lokasinya dekat dengan hutan bakau menyulitkan nelayan mencari siput dan udang. Oke, no, bukan ya. Oke, nah di sini jadi antara pilihan A dengan B mana yang lebih tepat? Jadi kalau pilihan A, bukannya menemukan siput atau udang di lumpur yang terdapat di hutan bakau di dekat tempat tinggal mereka, petani malah hanya mendapatkan sampah plastik. Oke, iya ya. Jadi kan di sini kan di hutan bakau terdekat, petani sering menggali lumpur hangat untuk mencari siput atau udang. Jadi yang harusnya mereka itu bisa menemukan siput atau udang, mereka malah menemukan sampah plastik. Mereka hanya mendapatkan sampah plastik. Nah, kenapa yang B kurang tepat? Jadi saat menggali lumpur hangat di sekitar hutan bakau dekat tempat tinggal mereka untuk mencari siput atau udang, nelayan malah menemukan sampah plastik. Jadi di sini tidak ada penekanan. Kan kalau dari kalimat yang dicetak miring itu kan ada penekanan ya. Ini ada kata tetapi kan. Jadi ada hal yang berkebalikan. Jadi kan yang seharusnya dia bisa menemukan siput atau udang di lumpur hangat, mereka malah menemukan sampah yang ada di situ. Sehingga nomor 60 jawaban yang tepat adalah pilihan yang A. Bukannya menemukan siput atau udang di lumpur yang terdapat di hutan bakau di dekat tempat tinggal mereka, petani malah hanya mendapatkan sampah plastik. Oke, cukup sekian untuk pembahasan soal asli TPS UTBK 2019 dalam aspek pemahaman dan penalaran umum. Jika ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. See you.